Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nurul Istiqomah SPD MPD. Yang akan kita bahas pertama ada pengertian sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, faktor pendorong, penghambat, dan penyebab sosial budaya. Yang kedua ada pengertian globalisasi, dampak positif negatif, dan cara mengatasinya. Perubahan sosial budaya. Menurut Sel Sumarjan yang dikutip oleh Surjana Sukanto, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosial tersebut meliputi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok-kelompok di masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama ada perubahan revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Revolusi menyangkut seluruh sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan karena revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya, dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Selanjutnya ada perubahan evolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang lama. Umumnya, perubahan evolusi berupa suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya secara lambat. Yang kedua adalah perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan disebut juga perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki, diperkirakan, dan direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Orang-orang menginginkan perubahan dinamakan agent of change atau agen perubahan. Selanjutnya, perubahan tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Biasanya perubahan tidak dikehendaki muncul sebagai dampak dari perubahan yang direncanakan. Yang ketiga ada perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi pada unsur-unsur sosial budaya yang baku dalam masyarakat seperti struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi sosial. Mau tidak mau, masyarakat mengikuti gerakan perubahan tersebut. Selanjutnya ada perubahan yang berpengaruh kecil, adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut hanya terjadi pada sekelompok kecil dari satu budaya yang tidak berarti bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat pada perubahan sosial. Yang pertama ada faktor pendorong yang akan dijelaskan lagi pada masing-masing faktornya. Di sini kelompok kami menyebutkan 10 faktor pendorong. Yang pertama itu ada kontak dengan budaya lain. Pertemuan antara budaya yang berbeda atau lebih akan menyebabkan manusia saling berinteraksi. Melalui proses interaksi inilah manusia akan saling mengenal budaya lain sehingga memungkinkan untuk terjadinya asimilasi dan akulturasi yang menjadi gerbang perubahan sosial. Yang kedua ada sikap menghargai karya seseorang. Sebuah hasil karya dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti jejak orang lain, dan orang yang mampu menghargai karya orang lain akan terinspirasi untuk menciptakan suatu inovasi baru. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada sistem pendidikan formal yang maju. Dengan adanya sistem pendidikan formal yang maju, maka sekolah-sekolah otomatis akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang keempat, ada keingintahuan untuk maju. Apabila masyarakat memiliki sifat menghargai karya orang lain dan memiliki keinginan kuat untuk maju, maka penemuan-penemuan baru akan mulai bermunculan sehingga terjadilah perubahan sosial. Yang kelima ada penduduk heterogen. Masyarakat yang terdiri dari anggota kelompok dengan latar belakang yang berbeda memudahkan untuk terjadinya pertentangan dan guncangan sosial.
Hal ini dapat menjadi salah satu pendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mencapai keselarasan sosial. Dilanjutkan yang keenam, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Masyarakat yang tidak puas dengan bidang-bidang tertentu akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Rasa tidak puas juga dapat menimbulkan reaksi berupa perlawanan, pertentangan, dan berbagai gerakan revolusi untuk mengubah sistem yang ada. Yang ketujuh, ada sistem lapisan terbuka. Adanya kesadaran dari anggota masyarakat bahwa status sosial dapat berubah setiap saat, membuat mereka menjalin hubungan sosial dengan tidak memprioritaskan posisi seseorang dan stratifikasi sosialnya. Yang kedelapan, ada orientasi ke masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan ini akan membuat masyarakat berpikiran lebih maju dan mendorong adanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Yang kesembilan, ada sikap mudah menerima hal baru. Adanya inovasi di setiap perubahan, maka cenderung suatu hal bersifat tidak konservatif, atau artinya mempertahankan keadaan. Hal ini dapat menjadi acuan untuk melakukan perubahan di setiap gerakannya. Lalu yang terakhir, ada toleransi. Toleransi artinya sikap mau menerima hal yang berbeda dalam setiap masyarakat. Tentu saja perbuatan menerima perbedaan tersebut tidak sampai melanggar hukum dan norma yang berlaku serta masih dalam batas wajar anggota masyarakat setempat. Adanya sifat ini memberikan peluang untuk munculnya hal baru yang dapat mengakibatkan perubahan sosial. Lalu karena faktor pendorong telah selesai, kita langsung masuk aja ke faktor penghambat. Yang pertama itu adanya kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Biasanya hal ini terjadi karena masyarakat tidak mau membuka diri kepada masyarakat lain yang cenderung dianggap berbeda. Yang kedua, ada masyarakat masih bersifat tradisional. Memang sikap tradisional harus kita pertahankan sebagai bentuk melestarikan budaya bangsa, tetapi harus dibarengi dengan adanya sikap adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, adanya pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah akan menghambat pemikiran yang terbuka. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun akan membantu masyarakat dalam menempuh pendidikan yang baik dan sebagai solusi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat pada kelompok. Sifat ini tentu saja dipengaruhi keinginan untuk tetap memperoleh fasilitas-fasilitas yang disediakan pada sebuah kedudukan. Kondisi tersebut dapat menghambat perubahan sosial masyarakat yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk masuk pada kedudukan yang lebih tinggi. Yang kelima, ada prasangka buruk terhadap budaya asing. Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah sering mengalami ketakutan ketika hal baru yang masuk dalam arti kebudayaannya. Ketakutan tersebut disebabkan pada kekhawatiran terjadinya keguncangan pada kebudayaan yang menimbulkan prasangka negatif. Lalu yang keenam, ada hambatan ideologis. Ideologi menjadi salah satu aspek yang diukur dalam penghambat pertumbuhan sosial. Ideologi yang tertutup ini menjadi masyarakat meyakini bahwa adanya ideologi yang dianggap benar, sehingga masyarakat tidak menerima beragam perbedaan. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor intern. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk disebabkan oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang selalu berubah-ubah. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Adanya penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru mampu memicu terjadinya perubahan sosial budaya. Penemuan baru didorong oleh adanya discovery dan invention. Discovery adalah suatu penemuan dari unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau ide baru yang diciptakan oleh seorang atau beberapa individu dalam masyarakat. Lanjut yang ketiga, konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya, konflik yang terjadi pada masyarakat Ambon, berpuluh-puluh bangunan rusak. Yang keempat, pemberontakan dan revolusi. Pemberontakan terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat itu. Masyarakat mulai tidak percaya terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Situasi dan kondisi tersebut mendorong munculnya revolusi sebagai wujud dari pemberontakan.
Selanjutnya ada faktor eksternal. Perubahan alam, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan musibah banjir dapat memicu munculnya perubahan sosial budaya. Yang kedua, peperangan bisa memicu terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi merasakan kedamaian dalam kehidupan sosialnya. Mereka hidup dengan perasaan takut dan was-was. Pengaruh kebudayaan lain yaitu hubungan antara dua masyarakat yang berbeda. Kebudayaan memiliki kecenderungan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada globalisasi. Menurut Selo Sumarjan, pengertian globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Lalu pada slide selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama itu ada dampak positifnya terlebih dahulu. Dengan diawali yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya inovasi di setiap perubahan sosial yang terjadi tentunya akan mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju sesuai zamannya. Lalu yang kedua ada perekonomian suatu negara semakin meningkat. Dengan adanya globalisasi, tentu saja dapat memudahkan pekerjaan manusia yang ada. Karena pada hakikatnya perekonomian suatu negara semakin meningkat dibarengi atau dibantu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Globalisasi tentu saja mendorong penemuan-penemuan hal baru dalam bidang teknologi maupun komunikasi. Hal ini tentu saja dapat mempermudah komunikasi yang semakin cepat yang dapat dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Lalu yang keempat yaitu ada perkembangan dunia pariwisata. Pariwisata yang awalnya hanya diketahui oleh penduduk lokal saja, kini akan membantu mengenalkan pariwisata yang ada di Indonesia yang tentunya akan berdampak juga pada perekonomian suatu negara. Yang terakhir ada perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Tentunya hal ini bukanlah hal yang asing. Karena dari keterbukaan informasi kita dapat mencari informasi atau mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dengan mudah. Selanjutnya, ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua ada demoralisasi. Demoralisasi diartikan sebagai menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Hal ini diakibatkan kemudahan akses internet dan masuknya obat-obatan terlarang yang membuat seseorang mengalami kemerosotan moral. Yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial ekonomi dikarenakan masyarakat menengah ke atas memiliki sifat konsumerisme yang membuat mereka membeli barang-barang branded dan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi terhadap masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat ada kenakalan remaja. Hiburan yang dikonsumsi oleh anak remaja cenderung langsung ditiru oleh sebagian remaja. Yang menjadi permasalahannya, tidak semua hiburan yang mereka tonton itu baik, dikarenakan kebebasan berselancar di dunia maya memicu kasus kenakalan remaja meningkat. Yang terakhir ada individualisme yang semakin tinggi. Hidup di zaman yang semuanya semakin canggih membuat seseorang semakin berubah mengenai gaya hidup dan cara berperilaku. Perkembangan teknologi yang tidak bisa dipungkiri semakin berkembang pesat dan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia semakin memunculkan masalah yang baru bagi pergaulan serta perilaku masyarakat masa kini. Contoh globalisasi dan upaya mengatasinya. Pada bidang sosial budaya, globalisasi membuat orang bisa menjangkau kebudayaan negara lain dengan mudah. Proses peleburan dan hilangnya sebuah kebudayaan sudah lumrah terjadi jika kita membicarakan globalisasi. Contohnya dapat kita lihat sekarang, Indonesia mulai mengikuti kebudayaan-kebudayaan barat. Alih-alih berdampak positif, ternyata justru banyak yang berdampak negatif.
Contohnya seperti berpakaian minim. Hal ini dapat kita atasi dengan menanamkan kembali budaya Indonesia dan menjadikan budaya itu sendiri sebagai prioritas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ada Saskia Yuliandra, Lutfia Alfianti, Azwardi Mazanin Arli, dan Sari Febrianti.